malam my student. Salam sehat buat kita semua, salam sejahtera buat kita semua. Ini adalah pertemuan yang ke-12 di dalam perkuliahan kita. Nanti ada pertemuan ke-13 dan selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana. Malam ini saya mengambil tema yaitu tentang perlunya penyertaan di pidana. Tema malam ini adalah perlunya penyertaan di pidana. Baik my student, bahwa di dalam suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dalam undang-undang dinyatakan dilarang, yang disertai ancaman barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam wadah tindak pidana ialah undang-undang, baik yang berbentuk kodifikasi, yakni KUHP, dan di luar kodifikasi, di mana tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ya, di dalam KUHP dimuat dalam buku 2 mengenai jenis kejahatan dan buku 3 mengenai jenis pelanggaran. Dalam tindak pidana yang dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditunjukkan pada orang atau subjek hukum. Hanya sebagian kecil tindak pidana yang ditunjukkan pada subjek hukum badan, yakni tindak pidana yang juga ditunjukkan pada KUHP. Misalnya, kejahatan di dalam perbankan, pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 98, atau pada kejahatan korupsi pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Subjek hukum yang disebut dan dimasukkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Perhatikanlah rumusan pada pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi-tingginya 15 tahun. Di sisi lain, mari kita lihat juga di pasal 362 tentang pencurian yang merumuskan barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara setinggi-tingginya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 900 perak. Jelas dimasukkan, jelas yang dimaksud dengan barang, jelas yang dimaksud dengan barang adalah siapa orang, dan orang ini hanyalah satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang. Apabila semata-mata berdasarkan rumusan pasal 338 tadi, pada kasus A, pada kasus yang saya contohkan ini, misalkan kasus A membunuh Y, si A membunuh si Y dengan tikaman, di mana memegangi tangannya agar tidak melawan, atau kasus di mana A
memasuki rumah melakukan pencurian, sedang berjaga-jaga di luar rumah agar dalam melaksanakan aksinya tidak dapat tidak dapat tidak mendapatkan agar dalam melaksanakan aksinya tidak mendapatkan halangan, atau dengan maksud memberi komando dalam bentuk kode-kode tertentu bila mana ada orang lain datang. Maka B tentulah tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, karena di mana pidananya atas perannya dan keterlibatannya dalam pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh A tadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa B tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya? Karena apa yang dilakukan B dalam pembunuhan dan demikian juga dalam pencurian tidak memenuhi rumusan pembunuhan di dalam pasal 338 dan juga pencurian di pasal 362. Dia hanya melakukan sebagian saja dari unsur perbuatan kejahatan itu. Dari perbuatan B memegang tangan tadi tidaklah menimbulkan kematian Y. Demikian juga perbuatan berjaga-jaga di luar rumah tidaklah menyelesaikan pencurian. Walaupun perbuatan masing-masing B mempunyai andil atau peran terhadap kelancaran A melakukan suatu kejahatan, di mana kejahatan itu dapat diselesaikan oleh karena perbuatan A atau pembuat atau yang disebut dengan plagiar, dengan perbuatan dia sendiri, ini menikam pada pembunuhan dan mengambil pada pencurian. Dari kedua peristiwa di atas tampak dengan sangat jelas bahwa apabila didasarkan pada rumusan kejahatan 338 dan 362 semata-mata, tentulah B karena perbuatannya memegang tangan dan berjaga-jaga di luar rumah tadi pasti tidak dapat dipidana karena tidak memenuhi rumusan tindak pidana pembunuhan maupun pencurian. Tetapi di sisi lain, agar B dapat juga dipidana, haruslah ada ketentuan lain yang membebani pertanggungjawaban atas perbuatan dia itu. Dengan maksud demikianlah maka dibentuknya ketentuan umum tentang penyertaan yang dimuatkan dalam bab 5 buku 1 pasal 55 sampai pasal 62 KUHP. Dengan berdasarkan ketentuan perihal pernyataan tadi di atas, maka B dapat dibebani pertanggungjawaban pidananya dan karenanya dapat dipidana pula dan dapat dipidana juga terhadap tindak pelaku yang dilakukan oleh B tadi. Maka sehubungan dengan yang tadi yang saya jelaskan, saya mengambil sebuah pengamat atau pakar hukum dikatakan bahwa Utrecht mengatakan bahwa pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat pelaku peristiwa pidana maupun perbuatan itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat atau plagiar tadi, yaitu bahwa perbuatan mereka tidak memuat semua anasir peristiwa tadi, masih juga mereka dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya terhadap peristiwa pidana tersebut. Karena tanpa turut serta mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi. Itu menurut Utrecht,
Memang dalam praktiknya, tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku, di mana tingkah laku mereka itulah yang melahirkan suatu tindak pidana. Pada peristiwa senyatanya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa di antara mereka yang benar-benar melakukan perbuatan tersebut sehingga dapat memenuhi rumusan di dalam delik tindak pidana, yang artinya dari perbuatannya itu melahirkan suatu tindak pidana. Dari dua contoh di atas tadi yang saya sebutkan tadi, dalam contoh yang sederhana yang tidak diragukan lagi bahwa kejahatan pembunuhan dan pencurian itu terwujud dari perbuatan si A. Peran B hanya sekedar memperlancar atau mempermudah terwujudnya kejahatan itu. Dalam kasus tidak sederhana, terkadang sukar untuk menentukan perbuatan mana yang melahirkan suatu tindak pidana. Misalnya, di dalam duduk perkaranya sebagai berikut. A dendam pada X, laki-laki yang menyelingkuhi istrinya. Dan dengan motif itu, A memutuskan kehendaknya untuk menghabiskan nyawa X. Dipanggilnya seorang preman pasar yang bernama B untuk melaksanakan pembunuhan terhadap X. Kesepakatan terjadi dengan bayaran 50 juta. B tidak bertindak sendiri, namun ia mengumpulkan 3 orang temannya untuk berembuk dalam hal pelaksanaannya dan pembagian rezekinya. 3 orang dikumpulkannya dalam hal pelaksanaan dan pembagian rezekinya. Pembagian tugas segera dilakukan, yakni B bertindak sebagai pemimpin yang menentukan. C bertugas sebagai pengintai. Atas hasil pengintaian C, diperoleh informasi bahwa X dan istri A sedang berselingkuh di sebuah hotel di Batu. B memutuskan agar C, D, dan E segera melaksanakan pembunuhan. C menjadi supir sekaligus berjaga-jaga di mobil. D adalah mengetok pintu dan berjaga di pintu. Dan E dengan sepucuk pistol menodong X yang berlagak sebagai petugas kepolisian, memerintahkan X segera berpakaian dan segera membawanya pergi. Tetapi di tengah hutan mereka berhenti, dan E menyeret X keluar mobil. Dan dalam keadaan korban tidak berdaya, si E menembak kepalanya dan matilah si X. Yang selanjutnya D dan E melempar mayat itu ke jurang. Dari contoh di atas, ada 5 orang yang terlibat pada pembunuhan, yang melakukan masing-masing perbuatan yang berbeda. Kejahatan itu timbul karena dan atas keterlibatan semua orang. Artinya bahwa perbuatan pada masing-masing orang mempunyai andil terhadap terwujudnya pembunuhan. Perbuatan mereka itu antara wujud yang satu dengan wujud yang lain tidak terpisahkan, melainkan satu dengan yang lain menunjang terhadap perbuatannya lainnya, yang kesemuanya itu menuju pada satu arah, yaitu kematian korban. Jadi targetnya harus kematian. Jadi semuanya berperan di dalam itu, kecuali tidak ada perannya, Ketentuan penyertaan yang dibentukkan dalam KUHP, yang dibentuk dalam KUHP dan dimuat dalam KUHP bertujuan
agar dapatnya dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik maupun psikis, seperti orang-orang yang terlibat pada kasus di atas. Maka pembentuk undang-undang merasa perlu membebani pertanggungjawaban pidana dan sekaligus besarnya bagi orang-orang terhadap perbuatan itu semacam itu untuk menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan suatu pidana. Nah, kesimpulannya seperti itu, bahwa di dalam KUHP bertujuan bahwa semua pelaku pidana, baik satu orang maupun dua orang maupun tiga orang, bahkan mau 1000 orang, harus mempunyai peran di dalam pidana tersebut, di dalam peristiwa pidana tersebut, sehingga di dalam menjatuhkan vonis hakim, maka hakim dapat menentukan atas perbuatan-perbuatan orang tersebut, mana yang menjadi otak pelaku, mana yang menjadi pembantu, mana yang menyediakan tempat, mana yang menyiapkan fasilitasi, mana yang mengatur waktu. Semuanya itu harus berperan di dalam suatu tindak pidana, kecuali perannya tidak ada. Kalau perannya hanya melihat-lihat, ternyata perbuatan itu dia tidak menjadikan suatu pidana bagi dia, tetapi hanya melihat, maka dia akan dijadikan menjadi suatu saksi di dalam peristiwa itu. Maka secara hukum dia tidak dapat dituntut, tetapi dia dapat dituntut karena membiarkan suatu perbuatan pidana itu terjadi di hadapan dia. Demikian my student yang bisa saya berikan di dalam pertemuan yang ke-12 ini. Masing-masing my student tetap memberikan pendapatnya di dalam grup EA. Jadi ini soalnya. Pertanyaannya adalah, berikan tanggapan saudara tentang layakkah penyertaan pidana dilakukan di dalam suatu pemidanaan terhadap pelaku. Jelaskan dasar hukumnya dan jelaskan alasan saudara. Berikan tanggapan saudara tentang layakkah penyertaan pidana dilakukan pemidanaan terhadap pelaku atau tidak. Jelaskan tanggapan saudara dan jelaskan dasar hukumnya dan alasan hukumnya. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Jawabannya saya tunggu. Terima kasih.